Wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan subtema 4 ya. Nah, ini halaman 165. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek di atasnya kolom komen ya. Nah, untuk linknya ini biasanya efektif untuk laptop sama komputer ya. Untuk yang pakai HP langsung saja tap di sini di channelnya, masuk ke channel, nanti cari playlistnya kelas 2 buku tematik. Ya, di situ sudah urutnya mulai dari tema 1 malah. Ya. Oke. Kita akan masuk ke sini pembahasan kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan di tempat wisata. Kebun binatang Nusantara. Loh, kebun binatang Nusantara. Di Surabaya juga ada kebun binatang Surabaya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Ya, di sana banyak sekali binatang-binatang. Ya, terutama binatang yang jarang kita temui. Ada gajah. Ini kelihatan jerapah ya. Di kebun binatang siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ya, ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Kalau di Surabaya ada daerahnya Pak Adi, Surabaya ada kebun binatang ya, KBS, kebun binatang Surabaya. Ada harimau, ada gajah, ada jerapah. Waduh, luar biasa. Ya, asal usul kota Surabaya. Wah, sekarang mendiskusikan tentang Surabaya. Di depannya kebun binatang Surabaya itu ada patung ini ya. Patung ini ada di depan kebun binatang Surabaya atau KBS. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dan buaya. Ya, jadi sura ini adalah ikan hiu dalam bahasa Jawa. Ya, sura itu suro. Nah, orang bilang suro. Suro boyo, boyo itu buaya, suro itu sura. Ya, sura dan buaya digabung menjadi Suroboyo. Nah, mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Ya. Kedua-keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang maupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Ya, Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Nah, ini Sura. Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Ya, sedangkan kau berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju dengan gagasanmu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai sura, mengapa engkau langgar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa engkau berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan bukan karena sungai ini berair. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak. Aku kira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar.
Surabayanya dilanjutkan di sini. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli. Kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan sura terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan, selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu bengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga digigit ekornya hingga hampir putus. Ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya bergambar ikan sura dan buaya. Jadi kota ya. So sak reja-rejane zaman tak jenengno daerah iki jare Surabaya. Biasanya gitu kalau main ludruk. Ayo membahas teks dongeng asal-usul kota Surabaya di atas. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Karena berebut mangsa, berebut makanan. Berebut makanan. Ya, selalu tentang makanan ya. Tikus dan kucing juga masalah makanan ya. Nah, di sini teksnya makanan. Mana tadi? Karena berebut mangsa ya. Berebut mangsa atau makanan ya. Berebut makanan atau mangsa. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membuat perjanjian. Membuat perjanjian. Sura menguasai laut dan buaya menguasai daratan. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Karena sura melanggar janji. Karena buaya menganggap sura melanggar janji. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Ya, bagaimana pendapatmu agar kita hidup bersamaan? Nah, kita harus hidup rukun. Kita harus hidup rukun dan selalu mematuhi peraturan. Baik itu peraturan adat ya, peraturan atau norma-norma ya, norma peraturan susila. Hiu dan Surabaya, hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian wilayah sura dan bagian laut wilayah sura, bagian darat wilayah buaya. Ya. Jadi satu ini setengah buaya, setengah adalah sura. Wilayah belum sepakati, wilayah sudah disepakati. Tinggal separuh untuk buaya, separuh untuk sura kan gitu ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan setengah, wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan setengah. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Ini adalah satu bagian dari 4 bagian yang ada. 1, 2, 3, 4. Ini satu bagian dari 4 adalah 1/4. Di sini adalah satu bagian dari 3 bagian. 1, 2, 3. Ya, satu bagian dari 3 bagian adalah 1/3. Di sini satu bagian dari 2 bagian yang ada, jadi setengah. Ya, pasangkan ya pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Ya. Nah, ini 1 di antara 2 adalah setengah. Ya, 1 di antara 3 adalah 1/3, dan 1 di antara 4 adalah 1/4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Bahan tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas triplex dan lain-lain. Wah, buayanya lucu seperti kue buaya. Ya. Langkah-langkah membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan, ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian seperti gambar. Ya, pertama bikin badannya, ya, kemudian bikin matanya, terus bikin kaki-kakinya, bikin siripnya di sini ya. Akhirnya jadilah bentuk buaya. Buayanya seperti kue buaya. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket, ya, dan kelihatan mengkilat ya. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah. Bukan dijemur di bawah sinar matahari juga ya, diangin-anginkan saja. Kalau di bawah sinar matahari justru pecah biasanya. Amplas permukaannya supaya halus, cat sesuai dengan keinginan dan keringkan. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membuat karya dari bahan alam. Pembelajaran 2, bermain kipas angin di air. Kipas angin di air. Pengendali angin di air ya. Berikut, hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Waduh, segar ini. Sumber air tersebut terletak di dekat sekolah. Sekolahnya luar biasa ya, dekat sumber air. Di sana terdapat fasilitas permainan anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata. Masyarakat sekitar, siswa dibagi ya, tempat wisata masyarakat sekitar gitu ya. Siswa dibagi dalam bentuk dalam kelompok ya, setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5 dan 7 yang ganjil ya, ganjil. Ya, dan anak bernomor 2, 4, 6, 8 telentang. Ini genap ya, telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Gitu ya. Oke. Lakukan gerakan berjalan di air, berjalan dan berlari di air. Lakukan permainan kipas angin di air ya. Jadi lari di air itu lebih berat daripada di darat ya, karena kakinya terhambat air. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu dan nama temanmu ya. Nah, kalau di Surabaya tempat wisatanya yang alami tidak banyak ya. Ya, misalnya satu ya, nama Ali, selalu Ali ya, nama saya sendiri. Ya, tempat kesukaan misalnya di Surabaya itu ada kebun binatang. Kebun binatang. Ya, misal nomor 2 Rudi, biasanya Budi, sekarang Rudi. Sudah agak bosan dengan Budi. Bukan bosan ya, biar ada suasana lain. Rudi. Ini di Surabaya ada Ken Park, Kenjeran Park. Ini di Pantai Kenjeran, ya. Ken Park tuh ada Kenjeran siji, gitu di Surabaya itu. Nomor 3, oh iya ada wisata mangrove. Wah, di Surabaya alam ini juga ya, wisata mangrove. Jadi kita bisa naik perahu melihat burung-burung ya. Loh, nama temannya siapa kok wisata mangrove? Nah, ini ganti yang perempuan. Misalnya Ani. Ya, wisata mangrove. Nah, karena suka fotografi dia, memotret burung-burung di sana. Ya, dan lain-lain ya. Kalian sesuaikan dengan tempat wisata di daerah kalian sendiri. Waduh, banyak sekali di sini ya. Oke, terus coba sajikan informasi yang tempat wisata berikut. Tempat wisata misalnya di sini adalah Ken Park. Ada berapa anak? Misalnya di
Di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anak di sini. Yang di mana tadi? Selain itu kebun binatang yang pertama ya. KBS, Kebun Binatang Surabaya, ternyata banyak yang suka, sampai 6 misalnya. Terus wisata mangrove. Wisata mangrove ternyata yang suka cuma 3 orang. Nah, seperti ini ya. Di sini adalah orangnya, banyaknya siswa. Ya, seperti itu. Misalnya mangrove 3 orang. Ya. Ternyata kebun binatang tadi berapa? Ya, 3 orang. Terus 5 dan 6 ya. Kenjeran 5, dan ini 6 orang ya yang suka. Oke, gitu loh ya. Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Ya, kita harus menghargai. Ya, kita tanya bagaimana, apa yang mereka sukai. Mereka sukai dari tempat tersebut. Ya, mungkin kita juga kalau ada kesempatan bisa mencoba ke sana. Ya, kalau saat ada kesempatan bisa ke tempat tersebut. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ada lagi water park. Ini Surabaya ini ada aja terus. Water park. Misalnya Irul suka ke water park. Yang alami ya ini, yang alami mangrove ini di Surabaya yang alami. Kebanyakan tidak alami, buatan. Nah, lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Loh, kata-kata yang disediakan mana ini? Wah, ini. Aku, kau, surah, kau laut, kita benar buaya sungai. Surah. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Surah, manggil surah. Aku bosan terus-menerus berkelahi, surah. Aku juga, Pak ya. Gitu ya. Aku juga, Pak ya. Aku juga, ini panggilan buaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita. Untuk mencegah perkelahian di antara kita ya, di antara kita. Ada nggak kita? Oh, ada kita. Kita. Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Baik, aku setuju. Ada enggak aku di sini? Oh, ada, aku setuju. Dengan aku setujui gagasanmu. Sengaja mencari gara-gara, surah. Kau sengaja mencari gara-gara, surah. Surbayanya agak berat, surah. Kau sengaja mencari gara-gara, surah. Kau. Ya. Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Ada nggak benar? Ada, benar. Aku di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air, laut, dan air mana lagi? Air darat ya. Di sini sungai. Air laut dan air sungai adalah kekuasaanku. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menentukan tempat wisata kesukaan. Ya, kemana kalian suka waktu berlibur ya? Untuk pembelajaran 3 kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.